Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Wah, semangat nih, walaupun puasa tetap semangat ya. Alhamdulillah. Gimana nih kabarnya, sehat semua? Alhamdulillah ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, ayo ketua kelas dipimpin doanya. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, Ibu absensi terlebih dahulu ya. Ibu panggil dari Dika, Tina, Aisyah, Ida. Kenapa si Ida ini? Sakit? Sakit apa? Demam, udah berapa hari? 3 hari. Oh, dijenguk ya. Rafiq, Winda, Dina. Baik, yang tidak hadir hari ini satu orang ya. Oke. Hari ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Jadi, Ibu akan mengingatkan kembali materi minggu lalu. Siapa yang masih ingat? Oke, Aisyah. Apa materi minggu lalu? Ya, jadi materi minggu lalu kita membahas mengenai respirasi. Apa sih itu respirasi? Ya, respirasi adalah sistem pernapasan, yaitu pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi di dalam tubuh. Oke, sekarang kita memasuki materi hari ini, yakni pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, siapa yang tahu apa sih bedanya pertumbuhan dan apa itu perkembangan? Ya, jadi pertumbuhan adalah penambahan ukuran dari tumbuhan. Contohnya nih ya, tinggi batang dari kecil menuju besar tuh bisa kita ukur kan. Jadi itu disebut dengan penambahan ukuran. Lebar daun juga disebut dengan penambahan ukuran yang dari kecil menuju ke besar. Oke. Lalu apa itu perkembangan? Ya, jadi perkembangan adalah proses menuju kedewasaan yang ditandai dengan adanya fungsi dan struktur baru. Contohnya nih ya, pada tumbuhan dia akan menghasilkan bunga, buah. Nah, itulah yang disebut dengan proses menuju ke dewasaan. Lalu pertumbuhan dan perkembangan juga dibedakan berdasarkan sifatnya. Nah, jadi pertumbuhan berdasarkan sifatnya disebut dengan irreversible, yang artinya tidak dapat kembali seperti semula. Contohnya nih ada gambar A dan gambar B. Coba kalian jawab mana yang contoh pertumbuhan. Ya, jadi contoh pertumbuhan itu gambar A. Karena daun dari kecil menuju sedang menuju besar tidak dapat kembali seperti semula. Oke. Sedangkan perkembangan disebut dengan reversible, yang dapat kembali seperti semula. Contohnya pada tumbuhan teh. Kita memanen teh dari pucuk teh. Nah, dari pucuk teh nanti akan menimbulkan batang baru beberapa minggu kemudian untuk menghasilkan batang baru. Nah, dapat kembali seperti semula kan? Nah, itulah yang disebut dengan reversible, dapat kembali seperti semula. Lalu Bu, ada juga pertumbuhan dan perkembangan berdasarkan perbedaannya Bu. Nah,
Siapa yang tahu pertumbuhan dan perkembangan berdasarkan perbedaannya? Ada yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Gak ada yang tahu nih? Oke, jadi pertumbuhan dan perkembangan berdasarkan perbedaannya disebut dengan kuantitatif dan kualitatif. Jadi, mana yang kuantitatif dan mana yang kualitatif? Ayo Aisyah, yang mana? Ya, benar sekali ya. Jadi pertumbuhan itu disebut dengan kuantitatif, yang artinya besarannya itu dapat diukur dengan jelas. Seperti tadi tinggi batang, dapat kan kita ukur dengan jelas kan? Nah, lebar daun juga dapat kita ukur dengan jelas kan? Oke, sedangkan perkembangan disebut dengan kualitatif, yang besarannya tidak dapat diukur dengan jelas. Contohnya nih, ini ada buah pisang. Dari hijau lalu menuju ke kuning. Ini disebut dengan kualitatif. Besarannya dapat dilihat tetapi tidak dapat diukur dengan jelas. Oke, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan kan berawal dari kecambah. Nah, dari kecambah ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada hipo dan yang kedua ada epi. Nah, apa sih itu hifogel dan apa itu epigel? Siapa yang tahu? Apa yang membedakan dari ini? Oke, Dika. Apa itu hifogel dan apa itu epigel? Ya, benar sekali. Hifogel adalah perkecambahan yang kotiledonya terjadi di dalam tanah. Sedangkan epigel adalah perkecambahan yang kotiledonya berada di permukaan tanah. Jadi, siapa yang bisa mengasih contoh dari perkecambahan hifogel dan epigel? Oke, siapa namanya? Tina, ya Tina. Hifogel pada jagung dan epigel pada kacang-kacangan. Oke, kacang-kacangan ini seperti kacang hijau, kacang merah gitu ya. Oke, mungkin sampai sini aja materi hari ini. Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu mau dengar kesimpulan dari teman kita si Aisyah. Apa kesimpulan dari materi hari ini? Oke, jadi kesimpulan dari materi hari ini yakni pertumbuhan adalah proses terjadinya pengukuran. Ya, jadi penambahan ukuran. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Jadi tadi Ibu ada kuis untuk mengingatkan kalian lagi. Tadi Ibu sudah menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan berdasarkan sifatnya. Siapa yang tahu apa sih yang membedakan dari berdasarkan sifatnya dari pertumbuhan dan perkembangan ini? Ayo, tunjuk tangan siapa yang tahu. Oke, Wanda. Ya, apa? Ya, jadi pertumbuhan disebut dengan irreversible yang tidak dapat kembali seperti semula, sedangkan perkembangan disebut dengan reversible yang dapat kembali semula. Baik, mungkin cukup materi hari ini. Alangkah baiknya kita mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.